Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segala ungkapan puji dan syukur marilah sama-sama kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus seorang rasulnya, arsala rasulahu bil huda, dengan membawa petunjuk, wa dinil haq, agama yang benar, liyuzhirahu 'ala dini kulli, agar agama yang dibawa oleh rasul ini lebih jelas, lebih nampak kebenarannya dibandingkan agama-agama yang lainnya. Walau karihal musyrikun. Nah, ayat itu ditutup dengan kata-kata agama yang dibawa oleh Rasulullah bil huda wa dinil haq, dengan petunjuk dan agama yang benar, dibenci oleh orang-orang musyrik. Nah, ungkapan kata-kata musyrik di sini, semua orang yang membenci agama Allah maka dikategorikan sebagai orang musyrik, walaupun dia sendiri berKTP-kan Islam atau mengakui kebenaran Islam. Salawat dan salam sama-sama kita kirimkan buat Rasulullah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang utusan Allah yang Allah perintahkan untuk menyampaikan syariat Allah agar dilaksanakan dan dikerjakan oleh manusia yang hidup, mulai dari beliau mendapatkan wahyu atau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Kita patut bersyukur dari 5 miliar lebih umat manusia di muka bumi ini, 1,3-nya beragama Islam. Data ini hanya mengikuti data orang lain, karena kita tidak pernah mencoba untuk menghitung jumlah orang di dunia ini sebenarnya. Lebih kurang hanya mengikuti data informasi dari sekelompok manusia, bahwa jumlah penduduk bumi sekarang ini lebih 5 miliar. 1,3-nya umat Islam. Dari jumlah 1,3 miliar itu nampak banyak kalau dari hitungannya. Namun dari 1,3 miliar itu
yang mengaku sebagai umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak banyak yang tampil, muncul, hidup sehari-hari mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Mahia sunnah. Di dalam kitab fikih sunnah dijelaskan, sunnah itu kullu ma syara'a Allah, segala sesuatu yang disyariatkan Allah likullin nabi wa rasul, untuk setiap nabi dan rasul. Jadi yang dikatakan sunnah itu segala sesuatu yang disyariatkan Allah kepada setiap nabi dan rasul, liya'rifa biha atba'ahum, agar dikenal, diketahui siapa yang menjadi atba'nya, menjadi pengikut-pengikut mereka. Artinya bahwa syariat setiap rasul dan nabi akan mengalami perubahan dan perbedaan. Yang tidak berubah tentu hanya masalah akidah. Tentang syariat, kehidupan sehari-hari dari setiap umat, Allah sudah menentukan. Liya'rifa biha atba'ahum, agar dikenal dengan sunnah-sunnah itu, ini umat siapa. Nah, jadi kita pagi ini berbicara tentang sunnah. Waliyatamayyaza biha an ghairihim, agar diketahui kemuliaan-kemuliaan atau kelebihan-kelebihan setiap umat Nabi dibandingkan umat Nabi-Nabi yang lain. Jadi Bapak dan Ibu, kadang orang berbicara hanya sunnah. Namun pengertian dari sunnah itu lebih kepada yang disampaikan qaulan wa fi'lan wa amalan wa taqriran. Setiap perkataan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi. Dalam fikih sunnah dikatakan khamsun minal fitrah. Ada 5 perkara merupakan fitrah. Ya, min sunanil fitrah ada 5. Artinya yang dikerjakan oleh Nabi dan pada masa itu, ada di antara sunnah ini yang mengalami orang mau melaksanakannya dan ada yang menentangnya. Yang pertama itu al-khitan. Mungkin kita tidak berbeda pandangan tentang khitan. Bahwa manusia pertama kali yang berkhitan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika usianya 80 tahun. Dan sunnah Nabi Ibrahim ini dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahkan Isa alaihissalam adalah Nabi yang berkhitan. Alhamdulillah banyak yang mengikuti. Namun akhir-akhir ini ada organisasi dunia yang mempermasalahkan khitan untuk perempuan. Ya, katakanlah WHO. Sehingga ada kadangkala penekanan siapa yang mengkhitan anak perempuan, kalau dia PNS akan mendapatkan
sanksi-sanksi atau sejenis teguran lah. Nah, pertanyaannya Bapak dan Ibu, apakah khitan itu masuk syariat atau tidak? Dalam Islam, ya. Bahkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia pasal 27 ayat 1 dan 2, bahwa seluruh rakyat Indonesia bebas melakukan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Nah, tiba-tiba muncullah kegaduhan itu Bapak dan Ibu. Ada orang yang takut mengkhitan. Ketika ditanya, agama ibu apa? Islam. Lalu ada anak kecil yang mau dikhitan, saya tidak berani mengkhitan karena mengikuti WHO. Bapak dan Ibu, agama kita Islam. Tapi yang diikuti WHO. Berarti ada kehilangan sunnah. Mestinya umat Islam ketika mendengarkan yang berkaitan dengan syariat kita, ada orang lain yang ikut campur, kita justru yang memperkuat, mempertahankan dan menyampaikan kepada orang itu, ini agama kami. Dan dari dulu Nabi sudah mengatakan lakum dinukum waliyadin. Tapi ayat surah Al-Baqarah ayat 120, walan tardha ankal yahudu walan nasara, itu memang tidak akan pernah berhenti ketika bertemu dengan kata-kata lan tardha, tidak akan pernah rela. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sunnah yang disebutkan tadi itu adalah taklimul adhafir, memotong kuku. Adhafir jamak daripada dhufrin, yang di sunnah nabinya umat Nabi Muhammad adalah orang yang tidak dianjurkan menggunakan atau memanjangkan kuku. Dan mungkin Bapak dan Ibu kalau sudah di lapangan, bahkan dalam masjid pun kadang-kala kalau sholat Jumat atau rame-rame ditemukan orang yang membaca tasyahud, tasawuf itu nampak ibu jarinya, kukunya panjang, kelingkingnya panjang, walaupun panjang 0,5 senti, tapi itulah panjang. Yang mengaku umat Nabi Muhammad mestinya mempertahankan sunnah ini, bahwa setiap umat Islam tidak dianjurkan memelihara kuku. Faktanya yang terjadi banyak tidak melihat umur, bahkan yang sudah tua memelihara kuku 1 atau 2 dengan alasan kuku eko ampuh untuk mengubah limau. Nah, kalau untuk awak diampe-angke karena banyak yang manjai, untuk membuat sandiang kain. Ini alasan pribadi. Nah, ketika mengaku umat Nabi Muhammad, alasan pribadi ini mestinya dipertahankan atau dibuang. Dan kita lihat sekarang kalau barale-barale itu orang, dan bahkan pengantin padusi itu basi ngaju banala berbalik kuku palsu yang hitam. Nah, setahu kita yang berkuku hitam itu dalam syariat Islam adalah setan. Nah, tapi itu dibiarkan. Mau pakai jilbab, mau pakai gamis, atau dalam pesta itu secara syariatnya sudah menutup aurat, alhamdulillah. Tapi ada syariat yang lain yang ditinggalkan,
memakai kuku palsu. Memakai kuku palsu boleh atau tidak? Kuku sendiri sudah dilarang, masa makainya dibolehkan? Dalam sunnahnya Nabi menyuruh kita untuk memotong kuku di antara 3 hari pilihan. Hari Jumat, hari Senin, dan hari Kamis. Kalau orang Jepang dulu sempat membuat syariat di Indonesia, setiap hari Senin pagi habis upacara seluruh siswa-siswi wajib periksa kuku dipotong atau tidak. Itu syariat Jepang dulu itu. Karena dulu melaksanakan upacara setiap Senin pagi itu adalah perintah Nippon ya. Dengan syarat upacara tiang bendera mengarah ke matahari tabi, para peserta upacara nanti akan menghadap kepada matahari secara tidak langsung, mereka membawa syariatnya penyembah matahari. Tapi alhamdulillah tidak sampai ke situ. Jadi memanjangkan kuku tidak ada yang boleh mencari alasan cie, duo atau tigo, apalagi memanjangkan semuanya. Nah, ketika ada yang memanjangkan, mungkin secara kata-kata dia mengatakan dirinya umat Nabi Muhammad, tapi secara syariat kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah. Ada yang ketiga, dalam sunnah Nabi yang diriwayatkan oleh Syekhani tersebut, memanjangkan jenggot, menipiskan kumis. Dan ini diperkuat oleh hadis Nabi yang lain, khaliful musyrikin. Tampillah kamu berbeda dari orang-orang musyrik. Maka tipiskanlah syawarib dan peliharalah jenggot. Kalau umat orang Yahudi Pak ya, orang Yahudi itu suka memelihara kumis, lalu menjadi sunnah untuk orang Yahudi. Orang Nasrani memanjangkan kumis, memanjangkan janggut. Jadi kan itu 2 umat yang diakui ada Bapak dan Ibu, umat yang lain tidak dianggap ada gitu. Yang pertama, kebiasaan orang Yahudi memanjangkan kumis saja. Kebiasaan orang Nasrani sesuai dengan foto yang dilihat Isa itu memanjangkan kumis, memanjangkan janggut. Untuk umat Islam tinggal 2 pilihan. Apa pilihan pertamanya? Agar berbeda dari orang Yahudi dan orang Nasrani, pilihan pertamanya adalah panjangkan janggut. Alah balain je orang Yahudi je orang Nasrani? Tentu alah. Atau yang pilihan keduanya, tidak memanjangkan janggut, tidak memanjangkan kumis. Artinya lah berbeda tampilan dari mereka. Karena Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika tampilan kita mengikuti orang lain yang tidak seagama dengan kita, jangan-jangan pengertiannya sudah berbeda. Tapi kalau orang lain yang mengikuti syariat kita, terserah, kan tidak masalah. Ada mungkin dikatakan penyanyi, ahli musik, preman dan lain-lain berjenggot, berpanjang, mengikuti sunnah Nabi. Alhamdulillah, kita tidak masalahkan. Yang perlu kita renung-renungkan, kalau justru yang mengaku umat Nabi Muhammad justru mengikuti orang lain dalam kehidupan sehari-harinya.
Kemudian yang keempat di situ disebut dengan naftul ibti, mencabui bulu ketiak. Aku yo agak sakit go ibu apa. Man pilihannya kalau tidak sanggup mencabui, boleh dicukur. Ada yang bertanya, kok sampai Nabi itu menganjurkan untuk mencabui bulu ketiak setiap hari kita bekerja, beraktivitas. Rambut yang tumbuh di ketiak itu kalau bercampur je paluh, je keringat, akan memunculkan aroma tidak sedap. Maka Nabi menyunahkan agar itu dicabut sehingga tidak tumbuh lagi. Cuman kendalanya kita tidak sanggup menahan sakitnya. Dan yang kelima itu ada namanya istihdad. Ini karena kajian dewasa tidak masalah disampaikan. Istihdad itu adalah halqul ana, membersihkan rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan. Hadis Nabi malah memperkuat Allah yaksur min arba'ina laila, jangan sampai membiarkannya lebih daripada 40 malam. Ini sunnah Nabi yang orang tidak tahu. Bahkan ditanyakan, pernah tidak membersihkan rambut yang tumbuh di organ kemaluannya? Tidak tahu. Sementara itu adalah sunnah Nabi. Termasuk sunnah Nabi adalah habis sholat subuh, Nabi itu tidak langsung pulang. Ini bukan hari Jumat saja, tapi setiap pagi. Nabi Muhammad setiap pagi selesai sholat subuh itu tidak pulang ke rumah dulu. Sampai batasnya beliau melaksanakan sholat sunat 2 rakaat baru pulang. Dan itulah yang kita sebut sekarang sholat sunat syuruk. Ada juga sunnah yang lainnya, maghrib dengan isya Nabi tidak pulang ke rumah. Nabi makan malamnya bapak dan ibu itu sebelum maghrib. Karena setelah maghrib dengan sampai isya Nabi tidak makan, tidak minum, karena salah satu yang diajarkan Nabi tidak makan malam sunnahnya. Kalau di awak justru kebiasaan makan malam itu baina maghrib wa isya, antara maghrib dengan isya. Jadi anjuran gitu. Sunnah nabinya tidak pulang antara 2 sholat yang berdekatan. Ada sunnah Nabi berikutnya adalah bahwa Nabi mensyariatkan membaca tahlil. Ternyata tahlil Nabi itu 200. Dalam hadis itu disampaikan siang 100, malam 100. Barang siapa yang membaca tahlil siang hari 100, malam hari 100, akan dimudahkan urusannya nanti di padang mahsyar. Prakteknya itu tergantung kita mau berjamaah atau pribadi-pribadi, itu terserah. Yang hadis itu hanya mengatakan hitungannya. Barang siapa yang membaca tahlil 100 siang hari, 100 malam hari, dimudahkan urusannya di padang mahsyar. Nah, tentang tahlil ini juga tidak terjadi permasalahan antara perbedaan mazhab. Itu biasa-biasa saja itu. Karena perbedaan itu pasti akan terjadi. Namun yang penting bukan masalah perbedaannya itu, masalah bacaannya, dibaca atau tidak. Ini kadang-kala tidak setuju tapi dia tidak mengerjakan. Sementara itu jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaiki imanmu dengan selalu mengucapkan la ilaha illallah.
Lalu sunnah yang lainnya yang berkaitan bapak dan ibu. Ini untuk anak cucu kita. Naha Nabi Muhammad SAW anil qaza. Nabi melarang orang memotong rambut. Sebagian dibotakkan, sebagian dipanjangkan. Kadang dibuik bisa jalan samui. Nampak garis di kepala itu gitu. Atau jalan ala gitu. Dan kini pemilu, entah pemilu kini seperti dulu atau tidak. Kadang untuk pemilu pendukung nomor 1, maka dibuat angka 1 yang lain dibotakkan. Angka 2 lain dibotakkan, angka 3 yang lain dibotakkan. Ini ternyata sudah 15 abad lalu secara kalender Islam, Nabi sudah melarangnya. Naha Nabi SAW anil qaza. Apa itu qaza? Dipanjangkan sebagian, dibotakkan sebagian. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sunnah berikutnya ini khusus untuk orang yang sudah dewasa ketika Allah bauban. Kadang kalau laba uban kau terasa ubana badan lah tua. Padahal tua kau bukan uban menjadi tandonya. Tando tua kau bapak dan ibu adalah lebih dulu lahir daripada orang yang talek lahir. Kan iya tu. Orang yang lahir ke petang maghrib lebih tua dibandingkan yang baru lahir sebentar kau. Iya pak? Tapi ketika bau uban dia akhirnya rusuh bau uban kau. Karena rusuh diimbau cucu. Cucu, tolong cabuian uban atau uban inyak. Bolehkah dalam Islam mencabut uban? Tidak boleh. Dilarang, artinya ada satu ini. Nabi la yantif gitu, tidak boleh mencabut uban. Fa innahu nurul muslim, sesungguhnya uban itu adalah cahaya muslim. Berarti cahaya bapak dan ibu. Wa khata anhu, dihapuskan dosa orang yang beruban itu sesuai dengan jumlah ubannya setiap hari. Nah, jadi kalau yang beruban enggak 1000, awak nak baca istighfar 1000 dah. Paling banyak awak baca istighfar sehari semalam secara umum manusia, barangkali bapak dan ibu, secara umum nih. Astagfirullah kok secara umum dibaca orang paling banyak sehari semalam 5 balik. Setiap waktu salat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi ternyata uban minta ampunkan dosa orang di mana dia tumbuh setiap hari. Kalau jumlahnya 1000 dibandingkan yang awak baca istighfar 5 balik, kan jauh kalahnya tuh. Tapi kalau uban ada 1000 dibaca lo istighfar 5 balik, kan lebih afdol. Ternyata sunnah Nabi membaca istighfar tu tidak 5 balik dah. Nabi tidak kurang meminta ampun sehari semalam min mi'ah itu ya, dari 100 istighfar. Banyak bapak dan ibu pilihannya. Masalah uban tadi. Tapi kaji boleh Ustaz, uban itu dirubah warnanya. Boleh merubah warna uban yang putih dengan menggunakan inai, tidak boleh bigen ya, inai, karena bigen mengandung unsur cat, minyak yang bertahan di rambut. Inai selain berwarna hitam. Untuk ibu-ibu tidak usah lah, karena ibu-ibu pakai jilbab. Itu apa-apa ya. Oh, boleh selain warna hitam Ustaz? Boleh. Boleh diwarna-warnai Ustaz? Boleh ya. Merah, hijau, kuning, dongker, coklat, ya. Boleh. Cuman perlu lo kaji wak tinggal di mana gitu. Wak tinggal di Minangkabau. Umur lah 60 tahun kate, uban
baiknya warna-warni 3 warna di kepala. Islamnya tidak melarang, tapi gara-gara kita melakukan muncung orang jadi masalah, menimbulkan dosa. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah. Selanjutnya sunnah Nabi yang mungkin sudah aneh kalau dikerjakan, yaitu kalau makan menjilik-jilik jari. Jadi tidak pernah riwayat Nabi Muhammad makan pakai sendok. Setiap selesai makan, beliau menjilik jari. Bagi awak menjilik jari di hadapan orang lain itu, Bang? Iya. Sekurang-kurangnya Pak dan Ibunya. Kalau orang baralik, awak datang baralik, daripada orang jijik, khusus untuk baralik tidak usah. Sama dua-dua, kalau makan anjuran Nabi, angkat kaki lutut kaki suwo, yang kiri biarkan lebih begitu. Apa tujuannya? Agar makan jangan terlampau kenyang. Diangkat kembali lo kadek balik. Kalau pergi baralik, awak datang kemudian awak angkat kaki suwo, sudah tu makan awak jilik-jilik jari. Mohon maaf, tidak semua orang Islam telah pernah mempelajari syariat Nabi. Tidak semua umat Islam tahu sunnah-sunnah Nabi. Jadi ketika kita beralih, itu mungkin pengecualiannya di sana saja. Tapi kalau awak berani, why not? Kalau untuk berdakwah lo di sini, kami ikut sunnah Nabi, mau ikut silakan, tidak apa doh. Tapi kalau menimbulkan fitnah, permasalahan, cukup di rumah masing-masing saja. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ambo kira itu dulu kira tentang sunnah-sunnah Nabi yang perlu kita hidupkan. Ya, ada satu kitab sekarang munculnya menghidupkan sunnah Nabi yang terlupakan. Termasuk kalau bau dua masuk ayat kaiduang kemudian dilasian kue-kue. Kini orang bau dua tidak talangan. Karena kalau dilasikan pasti bunyi. Tapi kalau hanya masukkan ayat kaiduang dipaci-paci, itu tidak masuk kepada istinsak. Istinsak itu masukan ayat kaiduang ditahan baradetik, habis itu di lapehan. Kini calik Bapak dan Ibu, orang bau dua kita dengar masih terdengar tak orang yang malasi-lasian? Lain cie-cie. Berarti nan cie-cie ko yang mengikuti sunnah Nabi. Yang lainnya alun mengikuti sunnah Nabi. Mudah-mudahan sebagian yang kita sampaikan tadi mengingatkan kita kembali kepada sunnah-sunnah Nabi untuk membedakan kita dengan orang yang tidak satu akidah, tidak satu syariat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Dimanapun yang putih itu dari hitam menjadi putih, tumbuh di badan kita itu uban sampai ke mata, kan di kaki kadang-kadang ada juga tumbuh, Bu. Nah, kalau lah berubah warnanya, itu namanya uban. Iya, Bu. Tidak dianjurkan untuk mencabutnya. La tantif syaibah. Jangan mencabutnya. Kalau diguntiang tidak ada, Bu. Nah, ya diguntiang untuk memendekkannya tidak ada. Larangannya jangan mencabut, ya. Karena sangat penting, Bu. Apa pentingnya tadi? Yang wak kiro nyang-anyang so di kepala, ternyata minta ampunkan untuk kita. Nah, sementara kita yang lain punya mulut minta ampun 5 balik kali sehari semalam, itu secara umum. Ya, Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.